Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya akan mempresentasikan sebuah kuis matematika. Tim saya 210 120 408. Kita akan membahas sebuah materi tentang deret. Berikut ini adalah definisi deret, yaitu di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan dan pola pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Lalu di sini ada model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung maksudnya di sini ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari suatu periode ke periode berikutnya. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel-variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung maksudnya di sini ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari suatu periode ke periode berikutnya. Lalu di sini ada contoh penerapan ekonomi. Ini ada soalnya, yaitu perusahaan genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksi konstan, berapa buah yang dihasilkan pada bulan kelima? Dan berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut? Nah, ini jawabannya. Pertama diketahui A, 3.000. Ini adalah A-nya. 3.000, maka B 500. Ini B-nya setiap bulan. Dan C sama dengan 5. 5 ini adalah pada bulan ke-5. Maka jawabannya adalah S5 sama dengan 3.000 plus 5 minus 1 dikali 500 sama dengan 5.000. J6 sama dengan 3.000 plus 5.000 sama dengan 20. Oke, kita beralih lagi ke penerapan ekonomi selanjutnya, yaitu ini. Perusahaan material ABC menghasilkan 3.000 buah paving block pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan produktivitasnya, ABC memperoleh peningkatan produksi 500 buah bata merah per bulan. Jika perkembangan produksi ini konstan, berapa bata merah yang diproduksi pada bulan ke-7? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Nah, ini soalnya sebenarnya sama, hampir mirip, cuma berbeda di yang diminta aja. Ini diminta dari bulan ke-7, yang tadi diminta pada bulan ke-5. Jadi kita langsung menuju ke jawabannya. Diketahui A sama dengan 3.000, B sama dengan 500, dan N sama dengan 7. Ditanya SN dan DN. Jawabannya ini SN A plus N-1 kali B sama dengan rumus yang tadi. Dimasukkan saja A-nya 3.000 plus N-nya 7 minus 1 kali B-nya berapa? 500. Maka akan disebutkan 3.000 plus 5.000 dari hasilnya itu tadi sama dengan 6.000. Maka JN sama dengan N per 2A plus SN. Ya sama ya, sebagai rumus tadi. Sini ditemukan 7 per 2 dikali 3.000 plus 6.000
Jangan lupa yang di dalam kurung dikerjakan dulu, maka 3,5 dikali 9.000 pertemuannya 31.500. Kita beralih ke slide selanjutnya. Ya, ini model bunga majemuk. Di sini model bunga majemuk adalah model deret untuk bunga majemuk atau bunga yang berbunga, yaitu deret ukur khususnya bagi utang piutang. Hal ini berlaku bagi dunia perbankan atau siapa saja yang melakukan transaksi utang piutang dengan model ini, dan transaksi ini bisa disebut kredit. Secara sistematis dirumuskan Fn sama dengan P dalam kurung 1 minus I kali N. Rumus ini untuk kredit dengan sistem pembayaran suku bunga yang dibayarkan setahun sekali. Ingat ya, yang dibayarkan setahun sekali. Sebaliknya, jika suku bunga dibayarkan lebih dari satu kali dalam setahun, rumusnya menjadi Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I N kali M. Nah, ini adalah contoh penerapan ekonominya seperti ini. Misalnya ya, Tuan Jokowi kredit mobil dengan uang muka 10 juta, sisanya kredit yaitu rupiah 30 juta. Dengan suku bunga kredit 2% per bulan dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, ini yang ditanyakan. A. Berapakah total kredit setelah jatuh tempo pelunasan? B. Berapakah total harga perolehan mobil Tuan Jokowi? Ini Tuan Jokowi. Jawabannya total kredit setelah jatuh tempo pelunasan yaitu F2 sama dengan 30 juta 1 plus 0,02 diperoleh dari mana? 0,02 ini 2% tadi dijadikan desimal, lalu 2 kali 12 ini waktu dalam 1 tahun, lalu ditemukan 30 juta 1,02 dikali 24, maka temunya hasilnya segini ya. Lalu B, total harga perolehan mobil Tuan Jokowi THP sama dengan 10 juta rupiah yang tadi ini uang muka, ditambah hasil dari total kredit setelah jatuh tempo pelunasan, maka ditemukan jumlah 58.117.117,48 rupiah. Oke, kita balik lagi ke contoh penerapan ekonomi selanjutnya, yaitu bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah 1 juta rupiah memiliki bunga majemuk sebesar 6% per bulan dan wajib dibayar setiap bulannya, maka dalam waktu 2 tahun berapakah modal pinjaman akhirnya? Nah, di sini sudah ditemukan jawabannya, yaitu di sini kita mengetahui bahwa M0 sama dengan 1 juta rupiah, lalu wajib dibayar setiap bulannya, sehingga M sama dengan 12 kali dan N sama dengan 2 tahun. P sama dengan 6%, dan 6% ini dijadikan desimal menjadi 0,06. Nah, ini mari kita selesaikan dengan menggunakan rumus berikut. MN sama dengan MN dalam kurung 1 plus B per N dalam tutup kurung MN. MN sama dengan 1 juta. MN sama dengan 1 juta dalam kurung 1 plus 0,0612 tutup kurung kali 12 dikali 2, maka MN akan ketemunya hasilnya segini. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah model pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Penerapan deret ukur yang paling sering digunakan dalam perekonomian adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana telah pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Rumus model pertumbuhan penduduk yaitu P
PN sama dengan P1R pangkat N-1. Keterangannya ini P sama dengan jumlah penduduk tahun ke N. T adalah waktu atau periode, R kecil adalah tingkat pertumbuhan per periode, P1 sama dengan jumlah penduduk tahun ke-1, dengan R besar sama dengan 1 plus R kecil. Langsung kita ke penerapan ekonomi ya. Ini soalnya penduduk Kota Serang berjumlah 5 juta jiwa pada tahun 2007. Bila diketahui tingkat pertumbuhan penduduk Kota Serang 2% per tahun, berapa jumlah penduduk tahun 2013? Jawabannya, ini diketahui P1 sama dengan 5 juta, 5 juta jiwa, R kecil 0,02 di sini 2%, R besar itu tadi rumusnya kan, R besar ini ditambah dari 1 plus R. Jadi 1 plus R 1 ditambah 0,02 jadi 1,02. Maka ditanyakan PN. Jawab P tahun 2013 per P7. PN sama dengan P1 R pangkat N-1. Maka dimasukkan P7 sama dengan 5 juta dikali 1,02 pangkat 6. Nah, yang di dalam kurung kita kerjakan dulu, lalu kita turunkan ini jadi 1 juta. Nah, ini dalam kurung jadi pangkatnya seperti ini. P7 sama dengan 5,6 juta jiwa. Maka jumlah penduduk Kota Serang adalah 5,6 juta jiwa. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.